Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya takzimi Al-Habib Habib Soleh Ba'adir, yang terhormat Ketua Pondok Kerja Pengawas Dai Kementerian Agama Kota Semarang, yang saya hormati pengawas KPPAI SMA dan SMK Kota Semarang, yang saya hormati pengawas MGMP SMA dan SMK Kota Semarang, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru Pembina, yang saya hormati seluruh tamu undangan dan masyarakat umum yang berada di sini, dan tak lupa seluruh panitia Roisco yang saya banggakan. Alhamdulillah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sama-sama kita hormati beliau Ketua Pokjawas Kelompok Kerja Pengawas Guru Agama PAI Kota Semarang, beliau Pak Dr. Haji Muhammad Fauzin MAD FPD, yang kita hormati Ketua FPMP SMA Kota Semarang Bapak Ahmad Fadl SAD MSI, yang saya hormati, saya cintai segenap pengurus Rohis Kota Semarang periode tahun 2025-2026, dan yang kita tunggu-tunggu nanti nasihat mau ikut hasanahnya beliau Al-Mukarram Bapak Habib Abdul Hamid Al-Bakir, yang insya-Allah nanti akan berikan ceramah pukul 09.00, yang memungkinkan nanti bisa mendengarkan dengan hikmah. Hadirin jamaah yang hadir yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan kenikmatannya pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang cukup mewah di Wisma Perdana. Alhamdulillah kita berikan fasilitas kemudahan dari pemerintah Jawa Tengah untuk bisa menggunakan fasilitas umum ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di surga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pembina Rohis berbahagia berbangga kepada anak-anakku Rohis Kota, Rohis SMA Kota Semarang. Mungkin beberapa ibu yang hadir di sini ada yang belum tahu ya, Rohis itu namanya Rohani Islam, yaitu sebuah organisasi di sekolah yang tujuannya adalah memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Gerakannya, kegiatannya banyak, kegiatan diskusi, kegiatan dakwah, kegiatan yang sifatnya tadabbur alam dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada bagian ini Rohis SMA Kota Semarang mengadakan kegiatan yang cukup besar, karena memang ini andalan, yaitu pengajian dalam rangka berarti Maulid Nabi Muhammad SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang terhormat anak-anak terpaku pada dan itu Habib itu enggak Amin punya selaku narasumber atau balik pada kegiatan Maulid Rohis Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad sebagai MPD Herman Hakim selaku Ketua Pokjawan PAI atau Kementerian Agama Kota Semarang, ibu-ibu, bapak-bapak, pembina Rohis Kota Semarang maupun Rohis tingkat sekolah di Kota Semarang, ibu-ibu pengajian dari Jogja, saya hormati seluruh pengurus Rohis maupun panitia, ini ada penyerahannya loh Pak kemudian seluruh dari Lazis Anda semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada semuanya, dan juga tanpa dari hadirat Bapak. Nah, ini dalam rangka menyemarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang dimuliakan para alim, para ulama, wabil khusus Habib Hamid yang insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang terhormat dan kami banggakan pembina Rohis Kota Semarang, Ketua MGMP SMA Kota Semarang, dan juga mungkin SMK MA yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Aziz Baitur Rahman, alhamdulillah, yang telah hadir menjadi support untuk kita semuanya. Para bapak ibu guru pendamping Rohis baik SMA, AMA maupun SMK yang rencananya yang hadir pada kesempatan kali ini, panitia pengurus Rohis Kota Semarang yang luar biasa, seragamnya mantap. Ini menunjukkan eksistensi Anda semakin diakui dan semakin mantap. Tepuk tangan untuk Rohis SMA. Dan yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Habib Bagil, alhamdulillah juga ikut bersama-sama dalam rangka meraih fadilah dalam bulan Maulid ini, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan berbagai hikmah. Dan tidak kalah ketinggalan dari Rabbana Nurul Mustafa, luar biasa. Ini Rabbana alumni SMA, SMK, MA, dan juga yang masih aktif ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Guru Rabbana Nurul Mustafa. Bapak Ibu hadirin, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Semarang memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Rohis Kota Semarang yang mampu menyuguhkan sebuah kegiatan yang menurut kami luar biasa, bisa mengkolaborasikan antar MGMP, antar Rohis, baik di tingkat SMA ataupun di jenjang alia. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi mungkin sudah juga dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing atau mungkin di pengajian-pengajian. Di samping merupakan perintah dan bernilai ibadah, begitu juga punya makna yang luar biasa terkait dengan penyatuan umat Islam di Indonesia. Mengapa di Indonesia itu dengan berbagai banyak aliran, berbagai banyak suku bangsa, tetapi menyatu dan sekarang masih teruji menjadi survivor dan menjadi contoh kesatuan persatuan umat di dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Hal ini Bapak Ibu karena kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya adalah Maulid Nabi itu menyatukan umat. Apalagi kemarin sebelum tanggal 12 ada yang di musola, ada yang di masjid, setelah maghrib, setelah isya, ataupun ibu-ibu setelah asar, setelah zuhur, bersama-sama dalam rangka satu, perintah dari agama, yang kedua terjalinnya komunikasi dan silaturahim sosial spiritual. Dengan terjalin semacam ini masalah umat selesai Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah luar biasa, Rohis melanjutkannya untuk kalangan remaja.
remaja dan juga anak-anak pemuda pelajar di Kota Semarang. Tepuk tangan untuk Rohis. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang dalam konteks pendidikan sedang dikembangkan namanya kolaborasi. Dalam profil pelajar Pancasila sangat diharapkan tidak hanya pinter sendiri, tapi pinter bersama-sama, itu yang diharapkan. Kalau pinter sendiri biasa, sukses sendiri biasa, tapi kalau sukses bersama-sama itu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sekali, mari momentum Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk sukses bersama-sama. Melalui kegiatan Maulid Nabi, anak-anak mampu untuk menyuguhkan bersama-sama kegiatannya dan akan memberikan manfaat untuk pelajar dan juga untuk teman-teman di Kota Semarang. Dari kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk Anda semuanya dan selamat untuk kita semuanya, dan mari sholawat Nabi menjadi langkah menuju sukses bersama-sama. Dari kami cukupkan sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidil kainat wa imami ahli al-ardi was samawat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi az-zahirat
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang saya muliakan, saya cintai segenap calon jamaah haji 2026. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang saya muliakan Ketua Kelompok Kerja Pengawas PAI Kementerian Agama Kota Semarang, yang kami muliakan Mas ini dengar. Oh, tadi ada hatur sedikit memang aku. Ya apa bahasa Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten mawon nggih. Ya. Yang saya muliakan pengawas AGPAI SMA dan SMK Kota Semarang. Yang kami muliakan pengawas NGMP SMA dan SMK Kota Semarang, Ibu Bapak Guru Pembina, serta yang kami sayangi para perwakilan organisasi dan para jamaah yang hadir. Semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat, cinta, takdim kepada beliau-beliau yang perlu dihormati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semuanya yang kumpul di pagi hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita yang berangkat dari rumah membawa hajat, kita balik hajat kita semuanya lekas kabul. Kita yang berangkat dari rumah membawa banyak dosa, karena kita manusia tidak luput yang namanya dosa. Mudah-mudahan berkat sholawat yang dari tadi dibaca, kita pulang dari majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita yang membawa banyak kesulitan, mudah-mudahan kesumpekannya semuanya hilang, susahnya hilang, terkhusus susah mencari rezeki sampai rezekinya macet. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sumpeknya hilang, rezekinya lancar barokah. Yang kita semuanya merasakan kesumpekan, mikiri utang kok gak lunas-lunas, awal bulannya utang, akhir bulan utang maneh. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sumpeknya hilang, hutangnya lunas. Amin. Yang masih sumpek mikiri aku kok koyo wis koncoku nikah kabeh, aku guru, ya saya belum. Mudah-mudahan sumpeknya hilang, cucu terdekat. Yang belum Allah Ta'ala hadiahkan keturunan lekas, Allah Ta'ala berikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya yang punya sumpek, pikiran susah karena penyakit, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala disehatkan badannya, dikuatkan badannya, dihilangkan penyakitnya. Amin Allahumma. Terkhusus penyakit males sholat, mudah-mudahan males kurang ajar kepada orang tua, mudah-mudahan kurang ajari. Yang masih punya penyakit hati sombong, mudah-mudahan sombongnya hilang. Yang punya penyakit suka marah, mudah-mudahan marahnya. Yang suka cerewet, mudah-mudahan cerewetnya. Yang pelit, mudah-mudahan pelitnya. Yang jantungan, mudah-mudahan jantungnya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam perayaan peringatan Maulid Nabi SAW
di pagi hari ini Allah Ta'ala perlekas kita untuk bisa sowan berziarah ke makam Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan kelak menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Harapan kita sebagaimana di pagi hari ini kita bisa kumpul, kelak kita bisa kumpul lagi di surga bersama Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya itu habis ngaji di Pedek, ada di Pedek 55 itu, tahu Pedek ya? Ya Pedek itu, jalan Pedek Dadap Sari ya kalau saya. Daerah situ saya habis ngaji karena rutin di situ ada pengajian setiap Ahad pagi, Beda-beda, ada yang Ahad pertama tafsir, Ahad kedua jatah saya ngaji kitab Lubabul Hadis atau yang dikenal dengan Tanqihul Qaul, ya, kitab hadis yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten, ya, Tanqihul Qaul. Nanti ada Ahad ketiga apa, Ahad keempat bikin. Nah itu beda-beda, ya. Jatah saya pas kebetulan Selasa ini, karena Selasa kemarin yang bulan kemarin saya nggak bisa hadir, saya tak ngaji dulu baru ke sini. Sebenarnya dekat dari Pedek Poncol lurus kan itu jalan ini. Kita harus muter, ya, kita harus muter. Saya kira nyuwun sewu, berapa waktu lalu kalau nggak salah saya pernah diundang SNK juga sama, iya, apa yang jadi pengurus waktu acara dulu, ya, saya diundang tapi lokasinya di sana, di dekatnya apa ada mobil travel apa itu lokasinya. Saya kebablasan karena saya muternya dari Tugu Muda itu dari Lawang Sewu, tapi katanya lawangnya bener-bener satu, jadi lawang 999. Ya, belok langsung salah naiknya, salah. Terus saya muter Tugu Muda, kebablasan. Innalillah, muter lagi bu. Mau tak jangkep ke 7 kali lagi mau. Sudah 3 kali itu tadi, Masya Allah. Muter, jadi awalnya muter situ, keduanya muter ini, berarti jenis begitu. Ya Allah, salaman ya, muter lagi. Masya Allah. Tepuk tangan buat panitia. Ya. Panitia semua. Ya. Tak kira kalau saya sudah muter 2 kali, balik om. Tak kira. Karena salah lagi, Masya Allah. Tapi sabar, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang sukses semuanya. Masya Allah. Ikhwani muslimin muslimat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita merayakan perayaan Maulid Nabi di mana-mana. Kita mau hadir Maulid Nabi di sini, di mana saja, tidak lain adalah ungkapan kegembiraan atas datangnya sang pembawa rahmat, Rasulullah SAW. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Nabi Muhammad. Jadi di Al-Quran itu kalau ada namanya qul itu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Di dalam bahasa Arab grammar itu ada namanya ilmu nahwu, sorof, nahwu, suami istri. Orang kopi ternahwu gak iso sorof, kodowai punya istri tapi tidak ada suaminya. Ayo, kan bingung? Ya, sorof dan pinter gak ada nahwunya, yaitu punya istri, punya suami, tidak ada istrinya. Bingung? Ya, karena dua ini pasangan Allah. Kalau kontrol enak ini lah, saya tidak capek. Ini jauh, tapi saya lebih menyamankan jenengan. Ya, ini kalau aku ngomong gini, jenengan aku Allah, dengar nggak? Sudah dengar? Jelas. Ini ya. Nah ini sekali apa?
Tak konsolidasi ayam. Apa minum dulu? Boleh. Ini sudah muter 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Sebelumnya tak ajari cara minum, Pak. Bu, Mbak ya, semuanya. Pak, Bu, Mbak, Mas, semuanya hati-hati. Saya ajari cara minum. Ada cara minum yang cara minum ini adalah enaknya buat kita. Ya minum Pak pasti enak oleh dia. Tapi ada keenakan yang sekedar di lidah, ada yang keenakannya nyambung sampai kita di surga. Kan itu ya? Kalau enak cuma di lidah, kan gak enak. Tapi kalau kenikmatannya sampai ke surga, istimewa. Apa cara minumnya? Diawali Bismillah, minum. Alhamdulillah. 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 Inilah terus terkait. 3 kali di atau tangan kanan. Kalau tangan kiri tidak jadi. Ya. Tangan apa? Kanan. Tangan kanan. Bismillah. Terus setiap teguknya Alhamdulillah 3 kali. Seruput. Alhamdulillah. Seruput. Alhamdulillah. Seruput. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW yang mempraktekkan minum seperti ini, faqad yurbi rabbahu, telah menjadikan Tuhannya ridho. Ridho, dapat ridhonya Allah, yang dapat hilang dahaganya. Langsung betul. Ini. Kodok dari. Penasaran aku. Oh beda Pak. Warnanya sama, tapi rasanya beda. Subhanallah. Action kelas ini, asli kelas. Ya, sudah bingung-bingung. Allahumma shalli ala Muhammad. Walidal musyarraf fi minum tadi ya. Tadi ada posisinya. Nabi SAW itu di dalam musik yang saya bawa itu lagu awalnya kan Wulidan musyarraf fi rabi'il awwali, ya. Rabi' Wulida telah dilahirkan al-musyarraf Rasulullah di bulan Rabi'il awal. Terus syair yang saya bawakan, hadzal ladzi ja'a lil abhari malihatan, ini sosok manusia yang datang kepada laut, menuju ke laut pun diaktifkan. Hadzal ladzi ja'a lil abhar malihatan, mendatangi laut yang rasanya laut itu apa? Asin. Famadja niku fihi, laut itu harus didoni jadi rasanya manis kala asali koyok madu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada sumur Bitul Ghars, ada di Madinah itu sumur namanya Bitul Ghars, ada sumur namanya sumur Ghars, itu asin, rasanya nggak enak. Akhirnya diludahi sama Nabi, terus rasanya enak. Sampai Nabi Muhammad, kalau nggak salah Bitul Ghars apa yang satunya, itu Nabi wasiat minta dimandiin jenazah pakai air tersebut.
pakai air tersebut. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya bisa lekas sampai ke Birrul Waris. Bapak sih amin. Birrul Waris itu cuma Medina. Bapak sih amin. Telat bisa jauh telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau saya kasih amalan biar cepat ke Medina. Mau ya? Ada amalan jenengan baca ketika ada seseorang yang mau berangkat ke Medina. Misal ada orang mau berangkat ke Medina, mau umroh, mau ke Mekah, jenengan doa yang saya bimbing sekarang. Saya bimbing jenengan biru, insya Allah berangkat. Jangan bingung, ini sopo, aja pikir. Karena naik pesawat, karena ke Mekah itu tidak ada yang menggunakan uang. Siapa ke Mekah menggunakan uang? Tidak ada. Semuanya menggunakan pesawat. Percaya kan membaca? Pesawat. Pemahaman itu pelaku sikil apa ya? Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, betul? Ada yang pakai uang. Nah, kalau pakai pesawat banyak, ya kan? Amin Allahumma. Bacaannya saya bimbing semuanya yang jauh yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna. Saya ulangi. Allahumma ij'alna minal katubin. Itu gitu. Allahumma ij'alna minal katubin. Katut. Paham gitu? Hubungannya pertama lah kenapa beb ya wes singkat Allahumma minal katubin. Nah, oke. Itu saya itu mandi. Saya alhamdulillah syukur sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah nemeni rombongan umroh, nemeni rombongan alhamdulillah haji. Itu ada orang-orang yang pasti dia gratis. Ada yang digratisi bose, ada yang digratisi anake, ada orang ini. Ada yang gratis dapat undian hadiah beli kopi, undian kan kemarin ada ya. Itu saya nggak usah nyebut merek, kok dikira endorse. Ya. Bulan ini bulan September. Bulan depan Oktober sebenarnya saya bimbing, tapi bimbing teman-teman yang lain. Apa sih? Apa namanya? Dungannya apa tadi? Allahumma minal katubin. Insyaallah katub tenang. Amin. Terima kasih. Saya lanjut. Allah menyampaikan kul. Kembali ke kul tadi. Kul, katakan wahai Muhammad, fi'il perintah. Ada dalam bahasa Arab itu kul, ada kul, ada kof, pakai kof, ada yang pakai kaf. Kalau pakai kof, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Kul, kalau ada kul itu arti kul, katakan. Dari qala yaqulu berkata. Kalau perintah kul, katakan. Lalu saudara Muhammad, ada yang menggunakan kaf, ada yang menggunakan kaf. Kul itu dari bukan qala yaqulu, tapi akala yaqulu, makan. Nah, ini yang urusan makan biasanya seperti ya, apalagi seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bisa urusan rumah berjamaah. Teman kerja bersama roti lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Qul, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, sampaikan kepada orang-orang. Ingat ya, nyuwun sewu, jangan pernah nyebut Nabi cuma sekedar nama. Katakan wahai Muhammad, jangan. Allah saja itu di Al-Quran tidak pernah manggil Nabi Muhammad dengan nama. Manggil ya ala sabili nida, dengan cara memanggil ya. Nida itu panggilan. Tidak pernah ya Muhammad, tidak pernah.
Makanya Nabi Allah melarang kita bahkan bukan cuma Allah mempraktekkan saja, dia mempraktekkan, dia melarang. Halo, apa larangan Allah? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu manggil Rasul Nabi Muhammad seperti kamu manggil satu sama lain, manggil kancamu, mudah kancamu. Ayo, Jumadi, Supri, Ali, mat. Apalagi disingkat-singkat seperti itu. Mat. Ya, met. Yang paling kasihan itu kalau namanya Khalid, apa namanya? Allah Al-Hasil. Nah, apa namanya? Tidak boleh kita manggil Nabi Muhammad dengan nama saja. Allah yang larang. Al-Hasil. Allah menyampaikan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada manusia atas dua hal ini suruh bahagia. Atas dua hal ini fal yafrahu. Allah menggunakan di situ lamul amri, ada lam perintah, lamul amri, lam yang masuk kepada fi'il mudhari' menjadi perintah. Makanya munsyid ini pembawa qasidah ini ada syaratnya sebenarnya. Seseorang menjadi pembawa qasidah itu gak cukup nek suarane enak, gak cukup. Ada 3 syarat. Syed, kakal, vokal. Ada 3. Kira? Ini nanti ada pertanyaan ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Nanti kakal isu bisa dibagi 2 itu baik. 1, 2, 3. Nanti pertanyaannya 3. 1 yang bisa jawab saya kasih 100.000. 100.000, yang terakhir 50.000. Yang keempat cuma amplopnya saja. Yang bisa jawab pertanyaan pertama nanti 100.000, pertanyaan atau saya kecil ya. Oh ya sih, yang dia 5 ya sob. Oh dilebah, dijadiin 5. Pokok pertanyaan terakhir 100 harus ya, yang bisa jawab. Tapi kalau jawab tapi jawabannya salah bayar saya 200.000. Ya aku dua tuh Pak. Kalau saudara Muhammad, nyuwun sewu kasih. Gimana tadi? Iya, syaratnya ada 3. Cuma ini latihan, kok coba ya ulangi misalnya. Iya. 3. Syarat seorang pembawa qasidah itu 3. 1. Punya dasaran ilmu bahasa Arab, karena yang dilakukan bahasa Arab. Kecuali kalau lagu ini bocah cile cecer mare itu kamu karena ikrofin ya, karena tidak ada i'rabnya. Tapi yang lagu ini bahasa Arab tidak punya dasaran bahasa Arab. Yang nomor 2 yang pertama itu suara kudu enak. Suara kudu itu syarat pertama itu jelas. Suara gak enak, maca qasidah. Akhirnya kayak qasidahnya rampung jamaah boten masya Allah tapi alhamdulillah. Begitu pengen. Pertama harus suaranya enak, yang kedua punya dasaran bahasa Arab, yang ketiga ngerti munasabah. Ngerti keadaan. Acaranya apa? Oh, acaranya Maulid Nabi. Lagune Rahatin Atyaru Tashdu Fi Layalil Maulidi. Pas. Ya khayra mauludin Bi Makkah Qad ata. Pas. Itu munasabah namanya. Nyocoki keadaan. Acaranya apa? Pernikahan. Qasidah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Pas, gak cocok pengantinnya gak pas. Kudune nyocoki. Halo. Minum itu enak
tangan kanan sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai minum tangan kiri ya. Ya, jangan minum tangan kiri. Minum tangan kanan itu lebih enak, lebih tak buktikan. Alhamdulillah. Allah. Bagaimana tadi? 3. Syaratnya berapa? 3. Karena ada qasidah yang saya perhatikan, hampir banyak pembawa qasidahnya nggak perhatian sama tarkib atau nahwunya. Ya, seperti yang waktu Maulaya shalli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Terus bacanya apa? Hah? Yang benar itu saya nggak nyuruh, daripada aku kalau salah isi nama. Ya. Walinamda. Banyak orang baca walanamda. Tidak pas itu. Ya, tidak pas. Ada lagi wanalamda. Ya, pernah dengar ya? Wana maksudnya wana laamdahu, benar. Tapi nanti tidak pas sama apa ya? ولنمدح محمد ولنمدح محمد وأبا بكر الصديق خير الصديق الصديق سيد الخلفاء. Terus apa? Narju, tapi nahnu. Kalau itu ana juga pas. Iku narju, nahnu kami, iku arju ana saya. Kayak gas. Alhasil seperti itulah. Besok kalau tidak bahas itu berlanjut dari Nabi Muhammad. Dua hal saya ulangi. 2 hal yang diperintahkan Allah menyampaikan kepada manusia. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. 2 hal bahagialah kalian. 2 hal. Yang pertama adalah atas karunia dari Allah. Fadl, qul bi fadlillah. Yang pertama fadl, karunia dari Allah Ta'ala. Apa karunia dari Allah Ta'ala? Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan fadl, karunia yang harus seseorang bahagia atas karunia tersebut. Yang pertama tadi namanya adalah karunia memiliki ilmu. Memiliki apa? Ilmu. Berarti masuk ilmu itu. Salah apa saya? Halo. Apa tadi yang pertama? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Karunia dari Allah itu ilmu. Ilmu yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Loh, saya ini mempelajarinya ilmu matematika. Oke, jangan terselamatkan dari kesesatan kalau dengan pintar sekolahnya. Umumnya ya, pintar sekolahnya insya Allah bisa boleh kerja halal. Tapi ya dalam sekolah yang malas, sekolah bolosan, nanti akhirnya naudzubillah min dzalik. Ya, yang ganda, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, rahmah. Yang pertama karunia, fadl, yaitu ilmu. Yang kedua adalah rahmah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat? Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, kata Nabi, Nabi ya, saya rahmatun muhdah. Saya ini adalah karunia yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, kau wahai Nabi Muhammad, kecuali kamu ini adalah sosok rahmat bagi seluruh alam semesta. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua dapat rahmatnya Nabi. Pohon dapat rahmatnya Nabi, manusia dapat rahmatnya Nabi, binatang dapat rahmatnya Nabi, bahkan syaitan pun dapat rahmatnya. Nah, sebenarnya karena alam itu kullu
ma siwallah. Alam itu maknanya adalah segala yang selain Allah itu alam. Alam. Berarti setan juga selain Allah kan, setan juga dapat. Tapi ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya, Nabi Muhammad dulu pernah dibelah dadanya sebanyak 3 kali. Yang pertama ketika 4 bulan, umur 4 bulan, 4 tahun, umur 4 tahun, lebih tepatnya di rumahnya Halimatus Sa'diyah, masih berada di ayumannya Sayyid Halimah Sa'diyah, di daerahnya Halimatus Sa'diyah, umur 4 tahun, beliau dibelah pertama. Yang kedua dibelah ketika beliau umur 40 tahun, di saat penobatan atau wisuda dijadikan Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga di malam Isra wal Mi'raj. Nah, pembelahan tersebut 3 kali tersebut dikeluarkan hati Nabi Muhammad, disiram, ditambah kesuciannya dengan air Zam-Zam. Ditambah bukan dibersihkan gitu. Nabi Muhammad sudah bersih hatinya seperti hati kita. Ono sidik merangkel, ini sidik merangkel. Tidak, Nabi Muhammad hatinya pemaaf. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi Muhammad di bawah itu bilang, kalau diganggu itu ya'fu, dimaafkan, tidak balas. Wa in khusima yasmut wa la yujabir. Nabi Muhammad sifatnya kalau diganggu enggak balas, bahkan dimaafkan. Dan kalau ada orang yang musuhan, yasmut, tenang, kakek klarifikasi. Saya ikan ruwet klarifikasi. Ya, kakek klarifikasi. Ya, wa in khusima yasmut wala yujawab. Diam, enggak usah jawab. Dengan musuh, orang yang sayang dengan kita, kata Sayyidina Ali mengatakan apa? Orang yang sayang dengan kita, orang yang cinta dengan kita tidak butuh dalil. Terus kan senang, iya kan? Tidak butuh dalil. Kenapa kamu senang sama fulan? Yuk, senang bu. Tidak perlu dijelaskan. Dan orang yang benci sama kita, tidak mempan dalil. Dijelaskan perjelaskan, tidak mempan. Kenapa? Karena benci. Halo. Jadi adik-adik yang suka baperan, adik-adik yang mainnya baperan, sini, aku ini baper. Halo. Sini guys status, sini guys status. Akhirnya saya minum bikin status. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman abadan. Shalli wa sallim daiman Allahumma shalli ala Muhammad. Apa namanya kabila haula wala quwwata illa billahil azim. Nabi Muhammad itu dia ya'fu wa la yu'aqib. Kalau diganggu memaafkan tidak balas. Wa in khusima, kalau ada yang ngejak musuhan, diam terus tidak kakek klarifikasi. Tidak, wala jawab itu. Saya itu tidak perlu. Karena apa? Kata Sayyidina Ali, orang yang cinta kepada kita tidak butuh dalil. Tidak perlu dalil. Dan orang yang membenci kita tidak mempan dalil. Halo.
Mau salam Muhammad. Hadirin, dibuka sekalian ya kalau masih. Wah, kuat ini. Terima kasih. Terima kasih. Pun mendapat tidak kasih. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia teristimewa, manusia yang super hebat. Yang tadi saya katakan dibelah berapa kali? 3 kali. Dalam belahan tersebut Nabi Muhammad selain ditambah kebersihannya sudah harum, sudah bersih, akan tetapi ditambah kebersihannya dan diambil hak bagian rahmatnya setan dari rahmatnya Nabi Muhammad. Nah, di situ diambil bagian rahmatnya Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, bagian rahmatnya Nabi buat setan diambil. Kalau bahasa tiba wa nusi'a minhu haddus syaitan. Nusi'a haddu, ya, hak bagian daripada setan dari rahmatnya Nabi diambil. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kenapa kok tak dikasih rahmat saja? Mungkin enak mau dia di dunia sudah bikin kita ini bermusuhan, membenci, pertengkaran, tak seputar dengan setan. Setan itu kepingin kita terjerumus ke neraka. Setan kepingin kita ini terjerumus masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah dalik, gara-gara setan kita ini melakukan dosa. Kok enak dia dapat rahmatnya Nabi Muhammad, akhirnya kumpul surga. Enak ini, nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bukan jadi kontrol setan. Halo, siapa musuh kita? Musuh kita setan. Allah yang memberitahukan di Al-Quran. Allah memberitahukan kepada kita, Inna syaitana lakum adu. Inna syaitana lakum aduun. Inna syaitana lakum aduun. Fatakhiduhu aduwa. Setan itu, Allah yang kasih tahu ya, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah sosok musuh. Makanya jadi musuh. Saya musuh jadi musuh. Macam musuh jadi kanca. Halo. Adapun manusia ini, kaum muslimin muslimat, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita satu orang iman satu sama lain. Podo sholati. Gitu betul. Podo lima ini poso ya poso bareng-bareng. Kadang-kadang orang sing melok buka lah melok poso apa namanya? Buber melok. Kalau sing poso belas, tapi buber. Saya tuh pegel. Kadang-kadang kita mau buka puasa, nyari rumah makan, nggak dapat, penuh semuanya. Kadang-kadang penuhnya sama orang yang di lain Islam. Ya Allah, aku gak kosong, mana orang lakbar. Ya, kok senengin ngeribuin yang ngomongin kosong. Bahkan kadang-kadang dia masih kunjungan barang orang yang kosong, tapi dia buka. Halo? Ya, malah kadang-kadang kalau saya kumisen orang melu kosong, melu buka, apa betul main dicek. Gak bahaya kan? Halo? Hadirin hadirat muslimin muslimat, jadi ya rahmat alam semesta adalah Rasulullah SAW, dan kita ini bersyukur kepada Allah dijadikan umatnya Nabi SAW. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua daripada umatku bakal masuk surga. Allahumma. Kecuali yang enggak mau. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau dan berpaling. Sahabat dibilang ada yang tidak mau diajak ke surga, heran. Siapa tidak mau masuk surga bilang? Ditanya Nabi Muhammad, wa may ya'ba ya Rasul, siapa orang yang diajak masuk surga tidak mau ya Rasul? Dijawab sama Nabi, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada saya, mereka akan masuk ke dalam surga. Amin. Dan orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak taat kepada saya, mereka lah orang yang tidak mau diajak ke dalam surga. Hadirin hadirat muslimin muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk penyebab yang menjadikan kita semuanya dekat dengan Nabi. Bagaimana dekatnya? Satu, banyak dalil. Satu, Nabi Muhammad menyampaikan tidak satu pun orang yang
mengucapkan salam kepada saya kecuali Allah mengembalikan roh saya agar saya menjawab salam orang tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tadi sudah diajak ya Nabi salam alaikum. Belum ya belum? Ya, jadi kan diajak mati. Ya, konsideran sudah tadi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam juga. Assalamualaikum itu waalaikumsalam juga. Alhasil hadirin hadirat muslimin muslimah jamaah dirahmati Allah Taala, salam kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat diutus oleh Allah menyampaikan salam kita. Kita menyampaikan, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam disetorkan kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, Hamid anak soleh kirim salam. Hamid anak bapak saya namanya Soleh. Ya, anak soleh jelas ya. Yang meragukan saya anak soleh tak lapor kok. Jelas apa Bapak Soleh? Atau pakai ya? Ini tadi. Ya, apa namanya? Disampaikan kepada Nabi dan kita semua, mbak-mbak, emas-emas semuanya, kita yang hadir, yang perhatian ceramah atau yang membalas chatnya ayam beb, semuanya yang mengucapkan salam kepada Nabi, namanya disetorkan kepada Nabi. Logikanya, ketika seseorang itu sering dikirim salami sama seseorang yang dia belum pernah ketemu, itu kepingin ketemu, betul nggak? Contoh, Mas, kamu sama Mas, kamu Khairul Mustafa. Sebaik-baik orang pilihan, contoh, mati semua. Mustafa, Khairul Mustafa ini saya belum pernah ketemu dulu, misal ini nggak tahu pernah dulu. Sering, wah saya pilih Khairul Mustafa. Saya ingin apa? Khairul Mustafa ini misal dulu saya belum pernah ketemu. Ada yang silaturahmi ke rumah saya, sehat, ada kirim salam dari Khairul Mustafa. Sing dia ini, sudah ada ini. Irengnya tapi ireng manis. Nggak usah kita tahu bilang apa. Iya. Khairul Mustafa sing dia ini. Ya, ngomong mana? Orang itu, ini mana? Sampai saya ini orang Jerman ini. Orang Madura ini benar terus soalnya. Saya orang Surabaya. Ini kereta dulu. Kereta gigi. Boleh saya dulu. Boleh boleh. Yuk, ada dulu. Cukup. Ayo berjalan dulu. Ya. Khairul Mustafa, ada orang kirim salam. Ini Khairul Mustafa kirim salam. Yang mana? Aslinya Madura. Oh, saya tidak tahu. Terus balik kirim salam. Ada lagi ketemu lagi, Khairul Mustafa kirim salam. Khairul Mustafa kirim salam. Saya penasaran. Saya bisa. Akhirnya secara penasaran, saya cari-cari di Instagram Khairul Mustafa. Saya kita. Oh, dia kirim salam balik ya. Kita kapan-kapan jajaran kami ya. Atau saya kalau saya kepingin ketemu seperti itu kan. Kita salam sama Nabi terus. Harapan kita Nabi Muhammad penasaran dengan kita. Amin. Iya, biar kita nanti diperlekas bisa bertemu. Kalau bisa ketemu di mimpi, alhamdulillah. Ya, bisa ziarah ke makamnya, wasyukurillah. Tapi jangan sampai ya Allah, dunia tidak ketemu, akhirat tidak sampai ketemu bisa. Ya, karena ruginya orang. Kata Nabi, wailun, celaka. Liman, bagi siapa-siapa orang lam yarani, tidak melihat saya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Celaka-celaka tiang, paling celakanya seseorang adalah orang yang ketika hari kiamat tidak memandang wajahku, kata Nabi. Nabi bukan saya yang ngomong, Nabi. Ditanya Nabi Muhammad oleh Siti Aisyah,
Wa man lam yaraka ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu yang indah seperti ini ya Rasul? Dibilang yang tidak bisa memandangku adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak mau sholawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sosok manusia yang super istimewa. Dengan lewat jalur sholawat, Allah akan memperdekat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Satu lagi, nama kita akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad menyampaikan satu sholawat dari satu orang itu mendapatkan balasan dari Allah beberapa balasan. Satu, mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Dua, diangkat derajatnya di sisi Allah 10 derajat. Tiga, diampuni 10 dosanya. Empat, dihapus 10 dosanya ya. Yang keempat, ditambah 10 kebaikannya. Diangkat 10 derajat, diampuni 10 dosa, ditambah 10 pahala, dan mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua. Ada lagi yang paling kita harapkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aulan nasi bi yaumal qiyamati akmaluhum alayya sholatan. Orang yang paling saya utamakan, orang yang paling saya dahulukan, orang yang paling saya utamakan kelak di akhirat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan sholawat kepada saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Halo, Pak telepon aja. Hai, halo. Hai. Halo juga. Cinta itu tidak cukup hanya sekedar diucap I love you. Cuma sekedar ucapan. Harus ada bukti. Betul nggak benar? Iya, apalagi laptop mbak ini ketemu dia main dia terus ya apalagi di sekolah. Kalau sekolah jangan ribut di pacaran. Tolong saya titip saja. Jangan khawatir anak perempuan kalau masih sekolah nggak punya pacar, nggak apa-apa, tidak masalah. Bukan berarti nggak pun emang kamu nggak payu ya. Emang ya. Bukan berarti SMA tidak punya pacar terus nanti tidak bisa nikah. Tidak. Banyak orang pacarnya tapi nggak bisa nikah. Ada nggak? Banyak. Jangan bingung. Malam minggu nggak pacaran. Kalau aku diapeli nih malam minggu pak. Tapi nikah aku apelan berdino. Amin Allah. Ini bujuni diri. Alah. Mengusahakan. Jangan bingung. Kok adik-adik ya saran saya ini banyak anak SMA ya. Jangan bingung ketika masih sekolah, wis pacaran ambil ilmu aja. Pacaran sama ilmunya. Apa-apa dia pilih, nggak paham dibuka lagi, dibaca, ya minta. Biar tambah baik. Kumpulanmu mempengaruhi kehidupanmu. Kumpulanmu orang baik, kamu jadi orang baik. Kumpulanmu orang tidak baik, jadi tidak baik. Oke, amin Allah. Ya, jangan terprovokasi sama yang tidak baik. Ya, seperti yang kemarin saya nulis. Nanti saya nulis, kasihan. Demo itu boleh. Saya bukan orang yang melarang demo, boleh demo. Maka meluapkan inspirasinya. Ya, apa yang mendem di hati itu akan boleh, tapi jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Kayak yang kejadian di sebagian daerah, sebagian kota, demo bakar. Apa untungnya? Ya kan? Padahal anak-anak kuliah, anak SMA itu mereka orang tuanya kolak bukan untuk sekedar kita bakar. Kalau cuma kita bakar, cukup belajar sama orang tua. Bikin kaki.
Salah, benar, betul gitu. Apa betul bahasa Maduranya? Betul bahasa Maduranya? Apa enggak? Ya meskipun. Ya seperti itu. Kalau cuma bakar-bakar kan belajar orang itu tak. Ya kan? Padahal kalau punya akal sehat, aku bakar punya negara. Kalau sudah dibakar, aku puas. Lalu nanti bakal dibangun lagi, uangnya siapa? Ya mana negara? Saya rugi yang minta. Halo? Berarti sing pintar. Orang tua kita menyekolahkan kita itu jadi orang yang berakal, sing pintar, jangan terprovokasi hal yang tidak perlu. Kalau sudah melenceng, wah ini bukan demo lagi, ini sudah ada solusi. Boleh, seperti itu lebih baik daripada resiko buat pribadi kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa namanya tadi? La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, cinta butuh apa tadi? Bukti. Cinta kita kepada Nabi juga butuh bukti. Mbak, halo. Kita mengaku cinta kepada Nabi butuh bukti. Kita mengaku cinta kepada Nabi, bagaimana buktinya? Kita menghidupkan gaya hidupnya Nabi Muhammad. Nyuwun sewu. Ada yang pernah tahu pemain sepak bola namanya Cristiano Ronaldo? Kenal dia? CR7. Kalau menggolkan Ronaldo itu jurusnya bagaimana? Enggak, kalau habis menggolkan ada gayanya kan? Syukurnya, ya kan? Saya tahu aja seperti, ya kan? Orang yang cinta sama Ronaldo mau beli bajunya, betul? Gak mungkin buku kelamin Messi, gak mungkin. Kenapa? Karena dia cintanya sama Ronaldo. Beli bajunya, perlu sepatunya Ronaldo warna yang kok biru. Habis menggolkan gayanya, potongan rambutnya biru. Perlu Ronaldo bisa ada apa jadi? Real putih. Kadang-kadang ada orang rambutnya di modelan realnya itu. Ya bilang itu real lomba berputu rambut. Jalan kalau biru kenapa? Karena cinta sama Ronaldo. Sama juga cinta sama pemain sepak bola siapa saja. Mbappe. Iya, betul. Kalau dulu ada namanya Batistuta sama saya dulu masih sekolah. Omar ya. Argentina apa bola mesti bayarin Fiorentina apa dulu namanya ya Fiorentina kalau tidak salah. Gayanya seperti itu. Dulu yang senang situ sampai bola gayanya seperti itu. Ya seperti itu karena niru karena cinta. Dan kita yang ngaku cinta kepada Nabi, padahal Nabi lebih cinta kepada kita. Kita belum dicintakan, Nabi sudah rindu sama kita. Nabi pernah rindu, kumpul sama sahabat, bilang, aku kok rindu banget sama fans-fans saya. Saya rindu pada kekasih-kekasih saya. Ahbabi, lafaznya itu ahbab, para kekasih-kekasih saya. Rindu. Sahabat Mary, Rasul, bukankah kami kekasihmu di hadapanmu? Lah, kalian ini ashabi, sahabat-sahabatku. Siapa ahbabuka ya Rasul? Wa man hum ahbabuka? Siapa yang engkau katakan mereka kekasihmu ya Rasul? Mereka adalah golongan orang-orang yang beriman kepada saya, akan tetapi mereka belum pernah melihat saya. Jangan beriman kepada Nabi, beriman. Pernah melihat Nabi? Belum. Ya belum, jangan bilang tidak. Ya belum. Tapi kita beriman. Ya berarti insya Allah kita golongan yang dirindukan sama Nabi. Nabi pernah rindu kepada kita. Oh kita tidak pernah rindu sama Nabi. Ya. Cara ungkapan bukti kita cinta kepada Nabi, kita praktekkan gaya hidupnya Nabi. Nyuwun sewu, seperti tadi minum tangan. Semuanya yakin saya, tidak ada yang tidak tahu. Pasti semuanya tahu bahwa cara minum yang baik tangan kanan. Ya, cuma namanya manusia itu lupa. Boleh lupa? Boleh. Yang penting jangan istiqomah. Lupa kok istiqomah. Terus bermobil kiri mana? Setiap diingatkan lari. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki. Semuanya tahu. Tapi apa yakin dengan tadi pagi masuknya kaki kiri? Boyo, aku sadar bergetar. Ya kan? Padahal sama-sama masuk, mau jenengan kaki kiri, mau jenengan kaki kanan, itu kan intinya masuk ke dalam terus setor tunai.
Sebab itu ruangan ada setor tunai, tidak ada tarik tunai. Ya, ada yang mau tarik tunai di situ, tidak bisa. Nah, setor tunai, brol-brol, mau itu kencing, mau buang air belakang, kecil atau besar, setor tunai, sama-sama masuknya. Cuma yang membedakan kalau masuk apa salahnya? Kita masuk kaki kiri, niru Nabi. Kalau kita masih kanan, ya niru Nabi. Sama-sama masuk. Kalau sudah di dalam, perbuatannya sama. Blum-blum, blot-blot, curcul. Kan gitu kan? Sebab kayak tadi singkatannya. Kalau kiri, niru Nabi. Kalau kanan, ya niru Nabi. Emang-emang. Keluar juga gitu, keluarnya kaki kanan. Kalau kita keluar kaki kanan, kaki kiri, keluar dari kamar mandi kaki kanan, kaki kiri, sama saja. Cuma yang bedakan kita niru Nabi. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan cara hidup saya, ahya sunnati, ta'akoni orang tersebut, faqad ahabbani. Benar-benar itu tahqiq ya. Ada milik mana tahqiq, penguatan, benar-benar saya akui orang tersebut cinta kepada saya. Amin Allahumma. Lali oke. Kawannya kita sama apa? Lali. Kata Nabi padahal siapa yang menghidupkan sunnah saya, gaya hidup saya akui benar-benar orang tersebut cinta kepada saya, dan orang yang cinta kepada saya akan di surga bersama saya. Ingat ya, bukan cuma ada di surga, tidak, masih ada lanjutannya. Di surga bersama saya. Dari Nabi, bukan cuma sama Hamid Bakir, enggak, sama Nabi. Cuma gara-gara niru Nabi, masuk kaki kiri, keluar kaki kawannya sama apa lagi? Lari. Saya mau tanya, apakah manusia perbuatannya semuanya bisa lupa? Kebanyakan ya, kebanyakan ya. Lupa. Ya Allah saya lupa. Ya Allah saya lupa. Kadang pakai baju aja kebalik karena lupa. Tapi ternyata ada perbuatan yang tidak bisa lupa. Percaya betul? Ada. Apa? Cebok. Saya mau tanya yang hadir ini, pernah nggak dengan lupa cebok tangan kanan? Aku lari ke tangan kanan. Kenapa? Nggak pernah. Kenapa? Kok bisa nggak pernah? Padahal kan manusia bisa lupa, tapi nggak pernah lupa. Urusan cebok. Kalau ada tolong berdiri, selfie sama saya nanti. Tak viral kok. Ini orang yang pernah cebok tangan kanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak pernah lupa. Kenapa? Karena mulai kecil tidak pernah praktek kita cebok tangan kanan. Mulai bayi dulu, waktu mulai kecil, mulai cebok sendiri diajarin. Tangan kiri. Ada orang tua kita gitu. Ya tangan kiri. Sampai akhirnya besar tak lalu lupa. Tapi sayangnya ketika minum kurang keras seperti waktu cebok, akhirnya lupa tangan kanan. Padahal makan tangan kiri, iling-iling. Cebok gimana? Orang sini kalau saya mau tanya, kalau makan soto tangan apa? Kanan gitu. Lihat anak kerupuk tangan. Benar. Yakin. Biasanya tak. Terus. Nah ini ya biasanya gitu ya. Tidak. Tangan kanan aja, kiri nanti buat kalau sudah masuk keluar baru kiri yang main. Masuk urusannya kanan, buang kiri. Amin Allahumma. Kalau makan mendoan tangan kanan apa kiri? Tahu susun, lombok. Padahal lombok itu tidak harus tangan kanan. Misal ini mendoan, maksud mendoan ini. Apa ya? Apa yang pakai lombok tangan? Lombok yang bulut, yang pakai lombok apa? Oh iya, ada. Lah, sekalian praktek. Ini lombok ya. Nah, lomboknya dikempet dulu. Bisa ya? Ini jajannya. Ini apa jenis? Tutorial. Ini jajan apa?
Risoles isinya tuh. Oh, sosis solo. Lesidia. Bismillah. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Ya. Ya, Allah balik lana. Mana ya? Bismillah. Aku begini. Itu apa? Bismillah ini enak satu. Pun ya, kata Nabi apa? Hal yang seperti itu meniru cara hidup saya itu terbukti orang tersebut cinta kepada saya. Saya akui, Nabi yang akui. Fakat benar-benar ahabbani, ngakui, saya akui orang itu cinta kepada saya. Dan orang yang cinta kepada saya akan di surga bersama saya. Cuman kala yang namanya ragu, lupa. Saya kasih ilmu biar gak lupa. Mau? Biar gak lupa. Apa? Di depan pintu kamar mandi, tulisi. Jangan tulisi. Masuk kaki kiri, alah sampai tulisannya luntur tetap naik kanan kiri gak urusan. Tulisi. Yang lupa masuk kamar mandi kaki kanan, harap sedekah 100.000. Kira-kira salah sepisan, aduh 100.000. Tapi 100.000 menang. Kira-kira besok bakal lupa lagi. 100.000. Guys, takut 100.000 hilang. Saya ilmu ini dapat ilmu beliau yang bilang bukan 100.000 karena memang bukan orang Indonesia, beliau dari Medina. Beliau bilang $100. $100 malah 1.500.000. Lu yang gimana? 5 meter sebelum masuk kamar mandi, ini. Wedi kan? Terus holan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun hadirin hadirat karena kita dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan kumpulan kita di pagi hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi. Ilmu sangat luas, ilmu itu sangat luas. Ya, jangan pernah putus untuk mengaji. Seringlah dekat kepada kiai, ustaz, ulama, orang-orang soleh, sering kumpul. Orang yang selama 40 hari tidak pernah ketemu orang soleh, tidak pernah kumpul sama kiai, tidak pernah ketemu sama ulama, itu hatinya kotor. Ya, artinya kotor, ibarat apa namanya, kaleng gak ada isinya, akhirnya susah. Tapi ketemu ulama yang menggiring kita kepada akhirat, bukan ulama yang menggiring kita kepada dunia. Ya, halo. Oke, ganti para ulama-ulama. Banyak masjid-masjid keliling. Ya, masjid-masjid di mana-mana. Di sini ada Masjid Al-Jumhur nih, beliau kan. Ya, pengurus Masjid Al-Jumhur. Ya, hadir kalau ada pengajian, ada hari Senin, ada hari Selasa, kumpul. Kalau Jumat ada sholawatan bareng-bareng. Di mana? Di masjid-masjid mungkin dekat-dekat rumah dengan sering datang. Jangan cuma datang. Oh, itu kalau jamaahnya banyak hadir. Kalau jamaahnya sedikit tidak mau hadir, jangan. Tolong sedikit hadir. Jangan nunggu nanti sudah terkenal, sudah jamaahnya ribuan baru hadir. Jangan. Karena orang itu bukan hitungan dari manusia. Kata ulama, berapa banyak seseorang itu di dunia tidak dikenal orang, tapi di akhirat digambar-gambarkan bidadari. Ada. Di dunia diremehkan sama orang, padahal bidadari di surga ngenteni dia. Wassalamualaikum. Pertanyaan, kalau ini dari 1.000 itu ya. Pertanyaan pertama, ada yang mau dibuat 50.000? Ada yang? Saya, ada. Satu aja. Mas. Ada dua. Waduh, tidak usah lah. Malah urutan nanti dicopet dari gua. Ini Pak, saya buka dua ya. Ya wes, ini berarti dapat. Yang terakhir 100.000 ya. Yang pertama, berarti 4 pertanyaan ini. Bismillah. Pertanyaan pertama, yang perempuan dulu. Ya. Ada jawab ya, Mas, yang perempuan dulu. Saya tanya ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah agar kita bahagia? Ada 2 hal. Berdiri.
Akademik, ya, Pak, baju untuk akademik tidak pakai kabel. Jangan dicopot kabelnya, nggak turun, ya. Nggak pakai kabel, ya pun. Ya, takutnya nanti salah ya, jual di situ. Ibu dari mana? Yosef boleh berdiri, nanti di foto di sini. Nah, ibu berdiri di situ, ya itu, ya. Namanya siapa? Ibu Ayati. Ibu Ayati Semarang Barat. Masya Allah. Nah, kita bahagia karena kita mendapatkan mempunyai ilmu. Yang kedua karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melalui Nabi Muhammad dengan banyak bersolawat. Betul Fadl. Ada dua yang pertama Fadl, karunia maknanya ilmu, Yang kedua rahmat, yang itu bagi dari Muhammad. Amin. Mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, laki-laki. Berapa kali Mbak ini masuk beliau? Ayo, bantu. Ya. Pertanyaan kedua laki-laki. Berapa kali Nabi Muhammad dibelah dadanya? Ya. Coba sedikit. Sabar. Mikir. Nah, begini, berapa kali Nabi Muhammad dibelah dadanya? Ayo, di foto, kadang ibumu ngetok ini seneng. Alhamdulillah, aku ditakoni saudara. Nah, ini yang senang. Sisiran cek. Ayo, namanya siapa? Muhammad. Nugroho. Ya wis, ya cukup. Bingung aku. Ayo, terus jawabannya dari mana namanya? Semarang Utara. Oke, apa jawabannya berapa kali? 3 kali. Kapan? Mana baik 3 September. Apa wae kapan? Yang pertama 2 kali. Ya apa ini sih kan kayak ini? Sini ya. Hah? Jadi tak kira mulai. Satu maju. Tadi ada yang dari belakang. Ya, 3 kali kapan saja ini loh. 3 kali ini kapan saja? Ini berdiri. Ini, monggo. Ya. Jangan cuma 3, 2 menit dia sudah ada. Silakan dulu. Hah? Ya, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Usman, saya dari Sampangan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Habib. Nabi Muhammad dibelah hatinya 3 kali. Yang pertama ketika Rasulullah itu berumur 4 tahun ketika di rumahnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua ketika Rasulullah itu dinobatkan atau diwisuda sudah menjadi Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga beliau Rasulullah ketika pada peristiwa Isra wal Mi'raj yang dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian disucikan dengan air zam-zam. Yang ketiga, ini lanang wedok. Yang wedok berarti sing 100. Ya semuanya aja, secara umum. Aku nak ketemu sing itu nampak yang berapa. Kok dikira pilih kasih enggak? Pertanyaan yang ya. Apa ucapan Sayyidina Ali yang tadi saya sampaikan? Saya tadi menyampaikan Sayyidina Ali berucap tentang orang yang mencintai dan orang yang membenci. Nah, itu begini. Ya.
jangan gini, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Azizah. Azizah dari Pegunungan. Pegunungan, insyaallah. Ucapan Sayyidina Ali terkait yang menyukai. Yang menyukai itu tidak butuh dalil dan yang membenci itu tidak akan percaya dalil. Tidak mempan ya. Sip, insyaallah tangan. Wes, nggih. Terakhir, bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan terakhir. Oh, terus. Salah kata saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan terakhir. Kelas. Nah, terakhir ya Allah, apa ya? Satu soal apa dapat apa aja itu? Nah, pokoknya jadi kan harus mencari soal. Masya Allah. Akhirnya jawab lebih bahaya. Apa ya? Orang yang bersolawat kepada Nabi. Ayo, panitia aku nggak menentu. Wah, aku dikomunikasi terus. Saya mau terus. Dua. Panitia, aku DP 1.000. Ayo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50-an enggak apa-apa, Bu ya? Boleh, nggak apa-apa rezeki. Rezeki. Daripada nggak dapat, ya buat beli beras. Ya. Ya. Tukar lagi ya? Tukar sakit tangan. Enggak apa ya? 50.000 ya, ikhlas ya. Pak tukar apa? 50-an. Ya Allah. Ini Pak, ini pengurus. Ya, nomor 2 hal. Di atas 10 derajat diampuni 10 dosa. Sip. Ya, tepuk tangan. Ini maju dulu. Sini. Saya kasih dulu nanti baru jawab. Iya. Oke. Yang lanjutannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Cipuran Isir dari Mustafa Weni, Semarang Utara. Ya. Kelanjutannya untuk apa namanya kalau kita bersolat ya mendapatkan tadi 10 kayaknya kan yang 10 derajat sama 10 dosa atau diampuni dosa ya. Kalau saya kelanjutannya mendapatkan 10 rahmat dan akan mendapat 10 pahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pun ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus untuk nyambutkan ini mungkin waktunya kepanjangan dan minta maaf sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita minta kepada Allah Taala. Jangan pulang dulu. Ini masih ada sholawat ya. Sampai jam berapa nanti? Pak, ngomong ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ij'al bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la haralayna shaqiyyan wa la mahruma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.